Bahaya dari COVID-19. COVID-19 merupakan nama resmi yang dikeluarkan WHO. COVID merupakan kepanjangan dari Coronavirus Disease. Virus ini ditemukan pada 2019 akhir di Wuhan. COVID-19 menyebar hampir ke seluruh dunia. Pada Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19. Berita mengenai COVID-19 dapat diakses di covid19.go.id. Kondisi COVID-19 terkini yaitu pada 19 Juli 2021, update dari kompas.com menyatakan bahwa pada 19 Juli 2021, angka penambahan sebanyak 34.257 orang. Dengan total kasus pada saat itu 2.911.733. Kemudian, bagaimana cara penularan tidak langsung COVID-19? Penularan itu terjadi melalui benda di sekitar kita yang tercemar oleh virus COVID-19 yang kita sentuh dan kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata. Kemudian bagaimana penyebaran infeksi virus COVID-19 pada umumnya? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet, yaitu dapat dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Lalu, bagaimana jika sudah terjadi penularan? Yaitu yang pertama, kenali gejala COVID-19. Saat sudah terjadi penularan, beberapa gejala ini dapat muncul pada orang yang terinfeksi COVID-19. Namun tidak semua orang mengalami gejala tersebut karena sebagiannya mengalami asimptomatik atau tanpa gejala. Oleh karena itu, yuk kita kenali gejala COVID-19. Gejala ringan yang dapat muncul pada orang yang tertular COVID-19 yaitu demam, sakit tenggorokan, pilek, batuk, sakit kepala, iritasi mata, ageusia atau kehilangan indera perasa, anosmia atau kehilangan indera penciuman, diare, sakit perut, kulit kemerahan, dan mual serta muntah. Kondisi pasien COVID-19 yang memberat umumnya ditandai dengan adanya sesak nafas dengan peningkatan frekuensi nafas lebih dari 20 kali per menit serta penurunan saturasi oksigen sampai kurang dari 90%. Jika sudah ada gejala dan terkonfirmasi positif COVID-19, segera lakukan isolasi mandiri ya. Adapun syarat isolasi mandiri yaitu Nah, tapi kamu udah tahu belum sih kalau isolasi mandiri itu ada syaratnya? Jadi syaratnya itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah tidak bergejala. Jadi apabila kamu telah terinfeksi COVID-19 dan tidak memiliki gejala, itu diperbolehkan untuk melakukan isolasi mandiri. Lalu yang kedua itu adalah untuk bergejala ringan. Nah, bergejala ringan ini tuh telah dijelaskan pada sebelumnya, itu tidak apa-apa untuk melakukan isolasi mandiri. Dan yang terakhir adalah pastikan bahwa rumah atau kamar kamu memiliki ventilasi udara yang cukup. Adapun lama perawatan isolasi mandiri yaitu Lama perawatan yang tanpa gejala yaitu 10 hari isolasi sejak terkonfirmasi positif. Sedangkan untuk yang gejala ringan yaitu 10 hari isolasi sejak timbul gejala minimal 3 hari bebas gejala. Lalu, bagaimana protokol isolasi mandiri yang perlu diterapkan? Protokol isolasi mandiri yang perlu diterapkan yaitu yang pertama, selalu memakai masker dan membuang masker bekas ke tempat khusus. Yang kedua, tetap di rumah dengan tidak pergi ke tempat umum untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang ketiga, selama isolasi mandiri di rumah, gunakan ruangan yang terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Dan jaga jarak minimal 1 meter dengan anggota keluarga lainnya. Yang keempat, selalu mencuci tangan dan menerapkan etika batuk bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung dengan tisu, ataupun menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang kelima, selalu mengonsumsi makanan yang bergizi dan selalu mengecek suhu tubuh harian, dan hindari pemakaian bersama peralatan makan, mandi, dan tempat tidur.
Selanjutnya yaitu kegiatan harian selama isolasi mandiri. Berikut merupakan panduan untuk melakukan kegiatan sehari-hari selama isolasi mandiri. Yang pertama, buka jendela pada pagi hari agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam kamar dan terjadi sirkulasi udara. Yang kedua, berjemur selama 10-15 menit pada pukul 10 sampai pukul 11 dalam upaya untuk meningkatkan vitamin D dalam tubuh dan juga mengaktifasi vitamin D. Yang ketiga, olahraga rutin agar badan bugar dan juga sehat. Yang keempat, periksa saturasi oksigen serta suhu tubuh secara rutin pada pagi dan malam hari untuk meninjau kondisi tubuh. Lalu bagaimana terapi yang dilakukan saat isolasi mandiri? Nah, selanjutnya ada tahap terapi. Tahap terapi ini yang dapat membantu kamu untuk meringankan gejala yang kamu alami. Yaitu salah satu caranya yaitu dengan mengonsumsi obat-obatan sesuai dengan gejala yang kamu alami, dan juga kamu dapat mengonsumsi vitamin seperti vitamin C atau vitamin D atau Zn, itu dapat kamu konsumsi, tetapi tetap harus dalam anjuran tenaga medis ya. Terakhir yang harus dilakukan yaitu disinfeksi ruangan. Desinfeksi ini perlu dilakukan secara rutin di area ruangan yang sering disentuh seperti gagang pintu, wastafel, keran, toilet, kursi, meja, dan lain-lain. Bisa digunakan sabun dan juga air atau air dan juga deterjen ataupun cairan desinfektan khusus. Lalu bagaimana mengendalikan kepanikan supaya tetap tenang saat terkena COVID-19? Apabila kamu atau kerabatmu terkena COVID-19, Jangan panik, Jaga pola hidup sehat, Tetap patuhi protokol kesehatan. tetap semangat. tetap semangat.